Truk bermuatan ayam ini terguling setelah menabrak pembatas jalan di ruas Jalan Raya Jatiwaringin, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Truk yang melaju dari arah Pondok Gede menuju Kalimalang ini mengalami kecelakaan tunggal setelah pengemudi truk menghindari mobil yang keluar dari pom bensin. Truk kemudian banting setir ke arah kanan hingga menabrak pembatas jalan dan terguling. Beruntung pengemudi truk hanya mengalami luka ringan, namun puluhan ayam sempat terjejer ke ruas jalan dan belasan ayam mati karena terjepit. Tentang ayam kenapa, Bang? Jatuh katanya, ngindarin mobil yang keluar dari sini, dari pom bensin, dia rem dadak, dan pada nabrak mobilnya, dia ingin jatuh katanya. Terus nabrak apaan? Pohon Terus trotoar ada. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Jakarta Timur dan truk langsung dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sumpah ini sekonyol-konyolnya. Ada. Kawanan kambing berkeliaran di ruas layang non-tol Kasablanka, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kawanan kambing ini naik ke jalan layang non-tol setelah lepas dari pengawasan pemiliknya di sekitar Menteng Pulo, Tebet. Akibat kambing masuk jalan layang, arus lalu lintas dari Kuningan menuju Karet Bifak sempat macet karena para pengendara mengurangi kecepatan saat melaju di belakang kawanan kambing. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu untuk tahun 2025-2030. Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani dan menjadi salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional kelima PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan naskah rekomendasi Rakernas 5 di hadapan seluruh peserta sidang penutupan dan penyampaian Rakernas 5. Partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Rakernas 5 memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Hasil Rakernas memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan. Rakernas 5 partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau check and balances. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu. Untuk itu, Rakernas 5 partai merekomendasikan kepada fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila untuk penguatan pelembagaan partai dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan. Dari Jakarta, Abdul Aziz Damar Wicaksana, iNews melaporkan. Merdeka! Sementara itu akibat remblong bus yang mengangkut 20 wisatawan terjun ke jurang di jalur wisata Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. 7 orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini. Bus yang mengangkut 20 penumpang terjun ke jurang di jalan raya menuju wisata Dieng, tepatnya di Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bus terguling masuk ke sisi jurang menyebabkan kepanikan penumpang. Bus terguling setelah mengalami remblong saat melintasi turunan tajam dan tikungan. Bus terjun ke jurang dan sempat terbalik 2 kali. Akibatnya 7 penumpang luka-luka dan kini mendapat perawatan medis di Puskesmas dan RSUD Wonosobo. Ya, dari Dieng, saya pelan, arah dari Dieng, saya bawa mobil di 2, di Senalan 2, saya nggak kencang, bahkan si mesin pun ngegerang karena di gigi kasar. Saya udah dari atas itu saya nggak nginjek rem, nah, begitu saya mau belok baru saya nginjek rem.
Nah, di saat saya injekkan, rem ini udah keras. Evakuasi kendaraan sempat terkendala karena terjalnya medan serta banyaknya warga yang ingin menonton. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sopir sebagai saksi untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Polisi mengimbau pengendara yang akan melintas di jalur Banjarnegara Pejawaran Dieng agar lebih waspada dan memeriksa kondisi rem karena medan yang terjal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Akibat cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon besar tumbang menimpa warung di Jalan Raya Waringin Kurung, Serang, Banten. Beruntung dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Akibat cuaca ekstrim yang dibarengi dengan angin kencang, sebuah pohon besar tumbang di Jalan Raya Waringin Kurung, Serang, Banten. Tumbangnya pohon besar selain menghalangi badan jalan, pohon tersebut juga menimpa sebuah warung makan. Menurut saksi yang sedang tidur mendengar suara ambruk yang besar, sehingga kaget keluar melihat pohon besar tumbang menghalangi jalan. Kayak ledakan gitu. Enggak ambruk bang. Ibu lagi apa ini? Tidur di dalam. Terus keluar apa? Keluar lihat pohon asam udah tumbang. Ada nimpa? Hah? Nimpa? Nggak ada siapa-siapa, cuma nimpa warung aja. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun arus lalu lintas di jalan tersebut menjadi tersendat. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang pria berusia 25 tahun di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mengalami obesitas yang cukup ekstrim. Dengan tinggi badan 149 cm, berat badan Sungadi mencapai 165 kg. Kondisinya telah menarik perhatian berbagai pihak. Sungadi terlahir dengan berat badan 4,8 kg dan sejak usia 3 tahun ia menunjukkan kecenderungan untuk makan dalam jumlah besar. Hingga kini pola makannya berlanjut dengan frekuensi makan mencapai 8 kali sehari. Upaya untuk menurunkan berat badannya seperti sering berjalan-jalan belum membuahkan hasil yang signifikan. Selain masalah obesitas, Sungadi juga menderita bisul yang bernanah di kaki kirinya. Gemar makan bakso ya? Ya. Setiap hari, setiap siang ke sini ya, ke warung ini ya? Oh iya anaknya. Nanti sore lagi? Besok sini lagi. Sakitnya sudah sembuh belum Mas Sungadi? Besok. Sudah berapa hari sakit kakinya? 3 hari ya? Menurut Camat Mondokan Agus Indarto, Sungadi memang beberapa hari ini mengalami sakit, tapi sekarang sudah membaik dan bisa jalan. Sudah dilakukan perawatan dari petugas puskesmas setempat melalui bidan desa untuk mengecek kesehatan Sungadi. Sungadi sudah membaik. Kemarin memang dari puskesmas melalui bidan desa itu visit datang ke rumah mengecek langsung kesehatan Sungadi. Ternyata Sungadi kakinya seperti ada udun. Nah, baru kemarin dikasih obat, dicek. Alhamdulillah hari ini tadi sudah bisa jalan-jalan. Memang Sungadi ini agak sulit untuk menjaga kebersihannya. Kasus Sungadi mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh individu dengan obesitas ekstrim, terutama dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat terus memberikan bantuan dan program yang tepat untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Sementara menurut ayahnya Suwarno, meskipun sudah berbagai cara dilakukan untuk menurunkan berat badan anaknya, hasilnya masih belum terlihat. Setiap hari aktivitas Sungadi terbatas di sekitar rumahnya. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Priyoso, iNews melaporkan. Untuk pertama kalinya, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ditampilkan oleh Polda Jawa Barat. Sementara Peggy alias Perong yang sempat berganti nama menjadi Robi Irawan membantah telah melakukan semua perbuatannya.
Kepolisian daerah Jawa Barat resmi memperlihatkan Peggy alias Perong atau Robi Irawan kepada media. Peggy diamankan di Katapang, Kabupaten Bandung atas dasar keterangan 2 orang saksi kunci yang melihat peristiwa pembunuhan Pina dan Eki. Dalam pelariannya, Peggy selalu menggunakan masker dan mengaku bernama Robi Irawan. Peggy tinggal bersama ayahnya dan ibu tiri. Untuk memperkuat itu, Peggy diperkenalkan sebagai keponakan. Terhadap orang tua pelaku atau PS sudah kita minta keterangan kemarin, baik itu bapak kandungnya, kemudian ibu tirinya, kemudian juga ibu kandungnya, kemudian juga pemilik kos. Dengan ditangkapnya Peggy, Polda Jawa Barat membatalkan 2 DPO lainnya yang sebelumnya diumumkan atas nama Andi dan Dani. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kita akan periksa. Meski Polda Jawa Barat telah menghapus 2 DPO lainnya, namun nama kedua DPO yaitu Andi dan Dani tercantum di kopi lembar akhir amar putusan pengadilan kasus Pina Cirebon. Sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka, Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan membantah semua hasil penyidikan petugas Direskrimum Polda Jawa Barat. Bahkan saat digiring untuk diamankan, Peggy sempat bersumpah tak pernah masuk dalam geng motor apapun. Saya tidak pernah saya rela mati. Saya tidak pernah bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Pak? Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prajitno, iNews melaporkan. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, Kartini, ibunda Peggy Setiawan yang menyaksikan langsung press release terkait kasus Vina yang menyeret nama anaknya, tak kuat menahan tangis air mata saat menyimak siaran langsung tersebut. Ibunda Peggy meyakini anaknya tidak melakukan pembunuhan tersebut. Air mata Kartini tak terbendung saat menyaksikan siaran langsung pers rilis Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Pina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Bahkan Kartini yang merupakan ibunda dari Peggy Setiawan atau alias Peggy Perong ini terus menangis selama berjalannya rilis yang disiapkan secara langsung. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga yang kurang mampu ini seakan-akan tidak percaya dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun terhadap Peggy Setiawan, anak pertamanya yang disebut terlibat dalam kasus pembunuhan Pina dan Rizky atau Eki. Peggy, kamu yang kuat dan sabar, nak. Mama pasti berjuang demi kamu, nak. Karena Mama tahu kamu tidak bersalah. Mama akan berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan kamu dari kantor polisi dan dari tahanan itu, nak. Mama bersumpah demi nama Allah, nak. Mama akan berusaha untuk membela dan Mama membenarkan kasus ini karena kamu tidak bersalah. Usai melihat langsung rilis di Polda, ibunda Peggy Setiawan, ia akan terus berjuang membela anaknya karena ia menilai Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Perong oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat Minggu siang, teman sekaligus rekan kerja sesama kuli bangunan Suharsono akhirnya angkat bicara mengenai keberadaan Peggy saat peristiwa tersebut terjadi. Ia mengaku saat itu Peggy masih berada di Bandung dan sempat mengantarkannya ke terminal. Kematian Pina dan Eki yang tewas secara mengenaskan pada 26 Agustus 2016 lalu hingga kini masih menyisakan misteri besar. Meski Polda Jawa Barat telah merilis 1 DPO atas nama Peggy Setiawan, telah berhasil mereka tangkap. Peggy Setiawan ditangkap di kosannya di Jalan Ketapang, Bandung, Jawa Barat. Dari penangkapan tersebut, polisi langsung menggeledah rumah neneknya Peggy yang berada di Cirebon dan mengamankan buku rapot SD dan SMP atas nama Peggy serta kartu keluarga dengan nama Peggy Setiawan di dalamnya. Namun dari penangkapan tersebut menyisakan sejumlah kejanggalan. Hal tersebut diungkapkan Suharsono saat ditemui di halaman masjid di Jalan Evakuasi, Kota Cirebon. Teman sekaligus rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja di Bandung siap menjadi saksi bahwa rekannya tersebut bukanlah pelaku pembunuhan Pina dan Eki. Ia mengaku Peggy hanya menjadi korban salah tangkap.
Sebab Peggy Setiawan alias Robi Irawan pada saat kejadian, tepatnya tanggal 27 Agustus 2016 lalu, masih berada di Bandung, serta sempat mengantarkan dirinya ke terminal untuk kembali ke Harjamukti, Kota Cirebon. Rumah Peggy itu digerebek sama polisi itu malam, saya nggak tahu jamnya apa. Itu saya main ke rumahnya, bener enggak? Saya main, ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya. Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 saya pulang tuh. Sementara 4 hari pasca penggeledahan di rumah pelaku Peggy Setiawan, pihak kepolisian Polda Jawa Barat memanggil adik kandung Peggy untuk diperiksa sebagai saksi. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, adik Peggy yang bernama Luciana akan menjalani pemeriksaan di Polda pada hari Selasa nanti. Kalau surat yang ini katanya surat si adik Peggy buat bersaksi Di pemeriksaan Peggy. Di pemeriksaan Peggy hari Selasa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, keluarga Vina mengucap syukur atas penetapan 1 DPO serta akan menanyakan ke Polda Jawa Barat terkait 2 nama DPO yang sebelumnya dirilis Polda Jawa Barat. Keluarga Vina mengucap syukur penetapan tersangka Peggy alias Peron oleh Polda Jawa Barat. Ditemui di rumahnya, Marliana, kakak Vina, mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah menetapkan 1 DPO dari 3 pelaku DPO menjadi tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Namun pihak keluarga bersama kuasa hukumnya juga akan menanyakan kenapa dari BAP ada nama lain selain Peggy. Bertanya-tanya juga ya. Karena kan memang awalnya 3, kenapa sekarang Polda menyampaikan 1 gitu kan, ada apa? Ataukah memang ada kesalahan atau gimana, kan saya sendiri belum tahu ya. Ya, harapan kita dari pengacara keluarga korban ya harus jelas, terang-terangnya. Jadi apapun hasilnya nanti ya kita tetap akan hormati, tapi kita juga tetap akan mengawal kasus ini sampai benar-benar ada keadilan buat almarhum Vina. Keluarga Vina berharap agar kepolisian Polda Jawa Barat benar-benar mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok melakukan evakuasi terhadap ular jenis sanca kembang sepanjang 1,5 meter yang masuk ke dalam bodi motor milik warga. Dengan menggunakan sarung tangan dan grab stick, personel Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berupaya melakukan evakuasi terhadap ular sanca kembang dari bagian depan motor milik warga di Jalan Damar Laut, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Komandan Regu Dinas Kebakaran Pos Perdeka Kota Depok, Merdi Setiawan, mengatakan evakuasi itu berawal dari laporan warga yang hendak berangkat kerja melihat adanya ular yang masuk ke dalam bodi motornya. Awalnya pagi-pagi ada telepon dari kita, ada laporan ular di motor. Jadi pada saat pemilik rumah mau berangkat kerja, dia lihat ular. Taunya pas diikuti masuk ke motor nggak keluar lagi. Akhirnya laporan ke kami di Pos Perdeka. Kita langsung respon, ternyata di dalam mesin. Usai melakukan evakuasi selama 5 menit, ular sanca kembang tersebut dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran yang nantinya akan diserahkan kepada komunitas pencinta reptil. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Arus balik libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Waisak sudah berakhir. Minggu malam, lonjakan jumlah kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terus meningkat. Sementara stasiun kereta cepat Padalarang Bandung Barat dipadati ribuan calon penumpang. Kepadatan kendaraan di ruas tol Purbalenyi kilometer 125 Kota Cimahi terjadi pada Minggu malam. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi melaju perlahan dari arah Bandung menuju Jakarta. Kendaraan para pemudik hendak kembali ke kota asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur seiring berakhirnya libur panjang akhir pekan.
Sementara stasiun kereta cepat Padalarang Minggu pagi dipadati ribuan calon penumpang. Para penumpang yang sebagian besar berasal dari wilayah Bandung Raya memanfaatkan jasa kereta Wush untuk menuju stasiun Halim, Jakarta Timur. Pada hari terakhir masa libur panjang akhir pekan, jumlah calon penumpang kereta cepat Wush dari stasiun Padalarang maupun stasiun Tegal Luar menuju Jakarta melonjak. Lebih cepat, menghemat waktu, terus lebih nyaman juga sih Pak. Kereta ini sih puas gitu. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Oke. Sering naik kereta ini Bu? First time Pak, baru pertama kali. Kereta cepat Wush kini menjadi salah satu transportasi favorit untuk berlibur ke daerah Bandung karena dengan kereta cepat bebas macet dan waktu tempuh Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya hanya 30 menit saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti Endang, jemaah haji asal Pangandaran. Ia harus berhaji tanpa pendamping lantaran istri tercintanya kembali kepada Sang Pencipta setibanya di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Ratusan jemaah haji kloter 27 embarkasi JKS asal Pangandaran mendarat dengan riang gembira di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Dengan mengenakan ihram, jemaah siap melaksanakan umroh wajib. Namun perasaan berbeda dialami Endang Suherman. Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat ini harus ikhlas kehilangan istri tercinta. Popon Rohmawati meninggal dunia di usia 50 tahun hanya beberapa saat setelah pesawat mendarat. Tidak tahu, ajal itu kita tidak tahu kapan datangnya. Tak ada firasat apapun, bahkan Popon Rohmawati sang istri sempat membantu jemaah lansia sesaat sebelum pulang menghadap Sang Pencipta. Tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu. Bahkan kegembiraan kami di perjalanan, baik di mobil, kemudian di kapal, nggak ada masalah. Barang sudah mendekat kurang mungkin 2 meter dekatnya ke pintu bandara. Pak, pusing. Pelat. Endang dan Popon menanti 11 tahun untuk beribadah haji. Kini Endang hanya bisa melangitkan doa di Ka'bah untuk almarhumah istrinya tercinta. Seluruh jemaah yang meninggal dunia akan dimakamkan di Arab Saudi sesuai dengan prosedur pemerintah setempat tanpa biaya apapun. Tercatat hingga 25 Mei, jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia berjumlah 15 orang. Seluruh jemaah yang meninggal akan dibadal hajikan oleh petugas Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan ahli waris akan mendapatkan klaim asuransi dari pemerintah setelah pelaksanaan haji 2024 selesai. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Padli, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memperlancar mobilitas jemaah haji, pemerintah menyiapkan bus sholawat yang beroperasi 24 jam. Layanan serta fasilitas bus didesain ramah lansia dan disabilitas. Sebanyak 450 bus sholawat akan beroperasi 24 jam hingga puncak haji nanti. Bus dijadwalkan melewati 22 rute perjalanan dan 76 halte yang berada di sekitar 170 hotel jemaah. Di setiap halte nanti juga akan ada 2 petugas transportasi yang siap membantu jemaah. Itu kita pastikan bahwa seluruh jamaah dalam rangka pergerakan jamaah secara rutin ke Masjidil Haram, khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah sholat waktu, itu kita pastikan 24 jam itu tersedia layanan itu. Bahkan akan dilayani 24 jam juga oleh petugas-petugas kita yang berada di halte-halte. Secara umum, desain bus sholawat ini seperti bus kota. Bus juga didesain ramah lansia dan disabilitas seperti akses pintu low deck, pendingin, dan toilet. Selain itu, untuk memudahkan jemaah mengenai rute yang dilewati, bus juga ditempel stiker-stiker kode bus. Bus sholawat akan melayani jemaah dari hotel masing-masing dengan pemberhentian di 2 terminal dekat Masjidil Haram, yaitu Terminal Ship Amir di sebelah utara Masjidil Haram dan Terminal Ji'ad di sebelah selatan Masjidil Haram. Terminal Ship Amir menjadi titik akhir pemberhentian bagi jemaah dari wilayah Shisha.
Raudhah dan Jawah. Sedangkan Terminal Jiyad menjadi lokasi pemberhentian akhir bagi jemaah dari hotel di wilayah Relbasi dan Mispalah. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.